Hubungan antara kebudayaan dengan topik identitas bangsa yaitu kebudayaan memiliki peran dan fungsi yang sentral dan mendasar sebagai landasan utama dalam tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara. Karena suatu bangsa akan menjadi besar jika nilai-nilai kebudayaan telah mengakar dalam sendi kehidupan masyarakat. Salah satu bentuk kebudayaan yang akan kami bahas pada kesempatan kali ini adalah Sumbang Dua Baleh. Sumbang Dua Baleh adalah peraturan tidak tertulis dalam adat Minang yang berisi tentang tata krama dan nilai sopan santun. Untuk penjelasan lebih lanjut mengenai Sumbang Dua Baleh, simak video berikut ya. Yang pertama yaitu Sumbang Dudua. Adat kebiasaan mengatur bahwa duduk yang paling pantas bagi perempuan adalah bersimpuh. Tidak boleh bersila seperti lelaki, tidak boleh mengangkat kaki dan berjongkok. Duduk di kursi pun haruslah menyamping dan merapatkan paha. Apabila berboncengan, tidak boleh mengangkang, harus menyamping. Yang kedua yaitu Sumbang Tagak. Saat berdiri pun, perempuan diatur untuk berdiri dengan sopan, tidak berkacak pinggang, dilarang berdiri di tangga ataupun di depan pintu. Dilarang untuk berdiri di pinggir jalan jika tidak ada yang dinanti. Dan tentunya dilarang berdiri berdua dengan yang bukan muhrimnya. Sumbang yang ketiga yaitu Sumbang Bajalan atau Sumbang ketika berjalan. Bak pepatah, bajalan si ganjualai padopai suruh inan labiah, alo tataruang patah tigo samui diinjak indak mati. Artinya, seorang perempuan dalam Minang tidak boleh berjalan sendirian dan tidak boleh tergesa-gesa, namun harus tetap hati-hati ketika berjalan. Diibaratkan saking hati-hatinya, semut yang terinjak pun tidak akan mati. Selanjutnya, Sumbang Bakato atau Sumbang dalam berkata-kata. Dalam berkata-kata, kita haruslah sopan dan mengerti akan kato nan ampe, yaitu kato manurun, kato mandata, kato mandaki, dan kato malerang. Kita juga tidak dibolehkan untuk memotong pembicaraan orang lain dan berbicara dengan terlalu kegirangan. Sumbang makan artinya larangan ketika makan. Dengan aturan, makanlah secukupnya dan makanlah pelan-pelan. Jangan makan sambil berdiri, apalagi sambil berjalan. Dalam makan diusahakan tidak berbicara, kecuali sangat penting. Dan dalam makan tersebut, kita tidak boleh berbunyi, atau istilah orang awaknya mencapa. Kemudian sumbang berpakaian atau larangan ketika berpakaian. Kita harus mengenakan pakaian yang sopan, bersih, dan rapi. Jangan memakai pakaian yang jarang ataupun ketat, apalagi sampai mencetak lekuk tubuh kita. Kemudian pakailah pakaian sesuai dengan fungsinya masing-masing. Contohnya, pakaian ke pasar berbeda dengan pakaian sembahyang. Sumbang dalam melihat. Perempuan yang telah gadis atau gadis dilarang bersitatap dengan laki-laki yang bukan muhrim. Ia harus menundukkan dan menjaga pandangannya kepada laki-laki yang bukan muhrim. Saat ada tamu yang datang, dilarang untuk melihat jam dinding secara berseringan karena itu dapat bersifat mengusir tamu secara halus. Sumbang dalam bekerja. Idealnya pekerjaan perempuan adalah pekerjaan yang mudah dan ringan. Pekerjaan yang berat dan kasar dilakukan oleh kaum laki-laki. Sumbang tanya maksudnya sumbang dalam bertanya. Dalam bertanya, dengarlah terlebih dahulu penjelasan orang lain, barulah bertanya dengan sopan. Sopan adalah tidak menguji apalagi merendahkan orang lain. Kemudian sumbang jawe, maksudnya sumbang dalam menjawab. Begitu pula ketika ditanyai, jawablah seperlunya dan tepat. Jangan menjawab sekenanya, sehingga orang harus bertanya berulang-ulang karena semakin bingung. Jawablah hal yang perlu-perlu saja, yang tidak perlu tidak usah dijawab. Selanjutnya, Sumbang Bagawa atau Sumbang dalam bergaul. Dalam bergaul, kita harus menjaga batas antara laki-laki dan perempuan. Seperti contohnya, tidak berjalan berduaan dengan yang bukan muhrimnya. Terakhir, Sumbang Karana atau Sumbang dalam bertingkah laku. Dalam bertingkah laku, kita haruslah menjaga perasaan orang lain. Contohnya, tidak berbisi-bisi di depan orang lain. Tidak tertawa terbahak-bahak. Tidak menutup hidung di keramaian, serta kita harus menjaga lisan kita agar tidak menyinggung hati orang lain. Kuat rumah karena sendi, Rusak sendi rumah binasa, Kuat bangsa karena budi. Rusak budi bangsa binasa. Sekian pemaparan dari kelompok 2. Kami harap dengan penjelasan tentang Sumbang Dua Baleh tadi, kita semua dapat menambah pengetahuan tentang tata krama dalam adat Minang, serta dapat menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari.